Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Perkenalkan, nama saya Fatul Hakim. Saya guru bahasa Inggris di SMP Negeri 6 Negara. Izinkan saya kali ini berbagi praktik baik pembelajaran dengan tema asyik belajar bahasa Inggris dengan alur FITS. Find, Imagine, Do, dan Share digelitik atau dibantu dengan alat-alat Google yaitu Google Lens, Google Slide, dan di-share di media sosial TikTok. Dalam alur pembelajaran ini, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan motivasi belajar murid, melatih murid untuk berpikir kritis serta kreatif melalui alur FITS, yaitu kepanjangan dari Find, Imagine, Do, and Share. Dan penulis lakukan dengan dibantukan oleh alat Google berupa Google Lens dan TikTok. Situasi pembelajaran bahasa Inggris yang dilakukan di sekolah sering membuat murid tidak dapat memahami apa yang dipelajari karena kemampuan awal murid yang beragam. Kemampuan awal ini harus menjadi fokus perhatian dari pendidik untuk bisa memberikan pelayanan pembelajaran yang terbaik dan dapat menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Murid perlu dibelajarkan sesuai dengan kodrat mereka. Salah satu cara yang dapat pendidik lakukan adalah dengan melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran terdiferensiasi ini bisa dilakukan dengan memberikan pembelajaran yang memfasilitasi gaya belajar murid, yaitu kinestetik, auditory, dan audiovisual. Alur FITS yaitu find atau temukan, imagine atau bayangkan, do atau lakukan, beserta share atau bagikan, memberikan kesempatan pada murid untuk mengeksplorasi materi dan pembelajaran yang ada di kelasnya untuk supaya lebih berkembang. Metode ini memungkinkan siswa untuk menemukan informasi, membayangkan cara mengaplikasikan informasi tersebut, menerapkan informasi tersebut dalam kehidupan, serta berbagi pengalaman mereka dengan orang lain. Metode FITS ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan untuk berkomunikasi. Selain itu, metode ini juga dapat membantu siswa untuk memahami bagaimana informasi yang mereka pelajari dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam alur ini, guru menggunakan alat Google yaitu Google Lens dan media sosial TikTok untuk memfasilitasi siswa sebagai media pengganti kamus berbasis online agar lebih memudahkan murid untuk menemukan kosakata baru, memahami materi yang dipelajari sehingga memudahkan murid untuk menghubungkan apa yang mereka dapat dalam memahami teks deskripsi tentang makanan, serta menggunakan sosial media TikTok untuk membagikan praktik bicara tentang teks deskripsi makanan dan dibagikan kepada halayak maupun rekan-rekannya. Morning, Smile, character, extraordinary, amazing. Okay, we will study about describing the food, ya, describe the food atau menjelaskan makanan. Pagi-pagi. Oke, setelah ini kita akan melakukan tour, ya. Kita akan melakukan pengamatan pos. Kalian akan jalan-jalan mengamati kosakata. You will have traveling. Kalian akan mendapatkan traveling di sini. You will turn around. Kalian akan berputar mengelilingi pos-pos yang sudah disediakan. Ya, tugasnya siapkan aplikasi Google Lens-nya. Nanti kalian tulis, ingat-ingat kosakatanya. Jika ingin bisa mengucapkannya dalam bahasa Inggris, dengarkan suara yang disebutkan oleh Google tersebut. Ya, jadi kita belajar sambil menggunakan teknologi. Are you ready? Yes, ready. Sekali lagi, ayo. Pada alur ini, murid melakukan kunjungan antar pos yang menyediakan kosakata baru. Murid mencari kosakata tersebut dengan menggunakan alat Google, yaitu Google Lens sebagai pengganti kamu. Sambil dicatat ya, supaya kalian ingat. Ya, bawa buku tulisnya sambil dipakai ya. Kalian eksplorasi. Oke. Sambil berdiri sambil nyatet juga boleh. Ya, dengarkan. Ya. Teksnya dulu ya. Nah, ini kemudian bunyikan. Nasi goreng fried rice and tomato rice and some seasoning. Oke, dah, udah selesai. Kalau mau tahu bahasa Indonesianya? Nasi goreng terbuat dari nasi dan beberapa bumbu. Oke, udah selesai. How to use it? Oke. Sayuran buah-buahan ini teksturnya apa ya? Kita berimajinasi, ya. Sudah kalian mendapatkan? Sekarang kita berimajinasi. Teksturnya kita mulai dari kelompok sini. Oke, kita sama-sama ya. First one, carrot. Crunchy. Ayo semuanya, crunchy, soft, or sticky? Crunchy. Oke, crunchy artinya renyah. Kemudian yang kedua, baked beans atau rempeyek kalau orang Indonesia bilang ya. Crunchy, crispy, or crispy? Crispy. Oke, good. Apa ini? Juicy. Juicy, and how about the taste? Sweet. Sweet. Okay, very good. Ya, oke. Sekarang Maybe that's about the taste ya. Nah, sekarang kalian atau makanan apa saja? Sambal. Sambal. Chili In English, sauce. chili sauce. It's made of chili, tomato, salt, and other. Okay. apple, it's a crunchy. Crunchy and
How about the taste? Sweet. Sweet. Kan masing-masing kelompok dapat tugas ya. Tulis di bawahnya. What about the texture? Chewy. Chewy and And sweet. rasanya sweet. Oke. It's made of It's made of chicken, egg, veggie, and some seasoning. and some seasoning. Give applause to Luris and Ben. Oke, ini bagian terakhirnya. Kalian akan dapat tugas yaitu menjelaskan hal ini masing-masing, membuat videonya dan menguploadnya di TikTok ya. Nah, nanti gabungan yang saya buat ini masing-masing kena ya. Jadi kalau ada pinjam temannya. Oke. Kalian sebutkan how does this food taste and texture. Oke, jadi video ini dilihat ya. Dilihat kan bisa melihatkan video TikTok? Bisa ya? Bisa kan? Oke, misalnya this is ice cream, the taste is sweet and the texture is creamy misalnya. Oke, this is watermelon, the taste is sweet and the texture is juicy. This is lemon, the taste is sour. This is chili, the taste is spicy, the texture is crunchy. Kalau ini, this is honey, the taste is sweet, the texture is apa tadi? Bilang di rumah atau bisa di sini ya. Kita di sini nanti lihat lagi ya. Caranya adalah ini titik 3 ya. Cari di bawahnya. Boleh sekarang, boleh nanti di rumah, paling nanti kita tunggu. Semua kalian sudah mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari hari ini sebagai nilai sumatif kalian ya. Berlatih bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan. Persiapkan diri sampai kalian benar-benar merasa percaya diri dan direkam. Bagi yang tidak memiliki aplikasi, kalau tidak bisa download, boleh direkam saja ya. Boleh direkam saja gambar kalian. Bagi yang tidak punya HP, silakan ikut ke temannya, rekamkan suaranya ya. Rekamkan suara kalian menyebutkan tentang texture and flavor atau taste dari makanan. This is apple, the taste is sweet, maybe sour, the texture is crunchy. This is chip, the taste is salty, the texture is crunchy. crunchy. Apple, the taste sweet and the texture crunchy. This is chip, the taste salty and the texture crunchy. Cotton candy, the sweetie and its texture is soft. Ice cream, that is sweet and the chip, its texture is soft. Watermelon, that's sweet and I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know. This is meatball. Meatball made from chicken or beef and wet flour and tapioca and seasoning. The Bakso. Meatball. The meatball tastes delicious and spicy. Meatball is made from meat and white flour. Sangat senang karena bisa belajar bersama dengan teman-teman. Oke, apa yang kamu pelajari dari pelajaran hari ini? Describing food. Describing food. Sekarang, apa yang sudah kamu bisa dari materi yang sudah disampaikan? Saya sudah bisa mendeskripsikan makanan dan menggunakan Google Lens. Google Lens juga, oke. Kemudian, apa yang paling menarik dalam kegiatan pembelajaran ini? Bisa menggunakan Google Lens. Google Lens dan apa lagi? Itu Dan aja. membagikan video di mana? On TikTok. On TikTok. Oke, sekarang ke depan, apa yang harus diperbaiki lagi? Harus pede dalam menggunakan bahasa Inggris. Oke, harus lebih pede lagi dalam menggunakan bahasa Inggris. Tepuk tangan untuk kawan-kawan semuanya. Oke. Untuk hari ini cukup ya. Untuk hari ini cukup kegiatan pembelajaran kita. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Semoga kalian tugasnya bisa selesai karena itu yang akan menjadi penilaian saya terhadap kalian terhadap kemampuan di materi. Terima kasih. Good morning. Good morning. Goodbye. Oke, thank you. Sangat mengapresiasi kegiatan praktik baik yang dilakukan oleh guru saya dalam proses pembelajaran, terutama dengan alur pitch yang dilakukan oleh guru saya ini. Pembelajaran berlangsung sesuai dengan karakteristik murid, berpusat pada murid, menyenangkan, serta menerapkan teknologi informasi yang dekat dengan murid. Harapan saya semoga ke depan praktik baik pembelajaran ini tidak hanya dilakukan dalam rangka apresiasi saja, namun juga dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari yang dilakukan oleh guru kami. Terima kasih. Saya sangat mendukung rekan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK. Pembelajaran berlangsung menyenangkan dan inovatif, dan saya melihat pembelajaran murid secara aktif dan bergembira selama proses pembelajaran yang dinamis. Harapan saya semoga ke depan pada bagian alur, bayangkan guru lebih banyak memberikan kesempatan pada murid untuk eksplorasi materi pembelajaran sehingga membuat pemahaman murid menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Demikian tadi praktik baik tentang pembelajaran dengan alur Fitch dan dibantu dengan alat-alat Google beserta TikTok yang sudah saya implementasikan kepada murid-murid saya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Semoga praktik baik ini bisa menginspirasi dan Bapak Ibu bisa menerapkan di sekolahnya masing-masing. Sampai ketemu di praktik-praktik baik berikutnya. Salam dan bahagia. Terima kasih.